Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinal Fikri, NIM 2008639. Di sini saya akan membuat video UAS fisiologi olahraga dan menjelaskan tentang metabolisme dan kebutuhan energi pada olahraga. Aerobik, kegiatan olahraga yang bersifat ketahanan seperti jogging, maraton, triathlon, dan bersepeda jarak jauh, bergantung pada ketersediaan oksigen untuk membantu proses metabolisme energi. Bergantung juga pada kerja organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk mengangkut oksigen agar metabolisme energi berjalan dengan sempurna. Aktivitas ini umumnya dilakukan dengan intensitas rendah namun dalam jangka waktu yang cukup lama. Anaerobik, kegiatan olahraga yang membutuhkan tenaga besar dan dalam waktu singkat seperti angkat berat, push up, sprint, loncat jauh. Aktivitas anaerobik dilakukan dengan intensitas yang tinggi, membutuhkan energi yang cepat dan dalam waktu yang singkat, namun tidak dapat dilakukan secara kontinu untuk waktu yang lama. Aktivitas ini umumnya membutuhkan interval istirahat agar ATP dapat diregenerasi sehingga kegiatan dapat dilanjutkan kembali. Beberapa jenis olahraga beregu atau individual akan terdapat kegiatan seperti meloncat, mengoper, menendang, melempar, memukul bola, atau juga mengejar bola dengan cepat yang bersifat anaerobik. Oleh sebab itu, beberapa olahraga seperti sepak bola, bola basket, atau juga jenis lapangan disebut kegiatan olahraga dengan kombinasi aerobik dan anaerobik. Metabolisme energi pada aktivitas aerobik dan anaerobik. Pada olahraga dominan aerobik, metabolisme energi dilakukan melalui pembakaran cadangan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil protein dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Proses metabolisme energi ini dibantu oleh oksigen yang diperoleh melalui proses pernapasan. Pada aktivitas anaerobik, energi untuk aktivitas diperoleh melalui hidrolisis, fosfotriesis, dan glikosis glukosa secara anaerobik. Secara metabolisme, energi secara anaerobik ini dapat berjalan tanpa oksigen. Metabolisme anaerobik dapat menghasilkan ATP lebih cepat dibandingkan aerobik. Untuk gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dan waktu singkat, metabolisme anaerobik dapat menghasilkan ATP dalam waktu yang cepat namun waktunya terbatas dan jumlah juga lebih sedikit dibandingkan dengan metabolisme aerobik. Metabolisme anaerobik juga menghasilkan produk sampingan berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri otot. Hal ini menyebabkan gerakan bertenaga pada waktu olahraga yang tidak dapat dilakukan secara kontinu, namun harus ada interval istirahat. Sistem PCR, fosfokreatin. Kreatin asam amino yang tersimpan dalam otot dan berfungsi sebagai sumber energi. Bentuk kreatin yang sudah terfosforasi, fosfokreatin PCR berperan penting dalam metabolisme anaerobik untuk menghasilkan ATP. Fosfokreatin akan dipecah menjadi pi inorganik fosfat dengan bentuk enzim kreatin kinase. Pi akan berikan dengan molekul ADP dan membentukkan ATP. Sistem PCR menghasilkan energi dalam jumlah besar, lebih kurang 2,3 nomol ATP atau kilogram berat massa otot per detik. Karena jumlah simpanan PCR terbatas dalam jaringan, lebih kurang 14-24 momol ATP per kilogram berat massa otot. Energi dihasilkan hanya dapat bertahan untuk mendukung aktivitas anaerobik selama 5-10 detik. Glikolisis menggunakan simpan glukosa yang terdapat pada glikogen otot ataupun glukosa darah atau menghasilkan ATP. Jadi dalam sitoplasma sel, glikosis mengubah molekul glukosa menjadi asam pirufat dan juga pembentukan ATP. ATP yang dihasilkan jumlahnya berbeda tergantung pada asal glukosa. Jika glukosa dari darah, 2 ATP. Jika glukosa dari glikogen otot, 3 ATP. Molekul asam pirufat dari proses glikosis dapat mengalami metabolisme lanjutan baik aerobik maupun anaerobik. Jika oksigen terbatas saat pembentukan asam pirufat dan terjadi secara cepat, asam pirufat dikonversi menjadi asam laktat. Metabolisme aerobik, olahraga ketahanan endurance seperti maraton,
sepeda jarak jauh, lari 10 km, produksi energi bergantung pada sistem metabolisme aerobik melalui pembakaran karbohidrat, lemak, dan sedikit protein. Atlet harus juga memiliki kemampuan yang baik dalam memasuk oksigen ke dalam tubuh supaya metabolisme aerobik dapat berjalan sempurna. Simpanan karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam metabolisme aerobik. Alasan kedua yaitu doping. Pengertian doping dan alasan penggunaan doping pada atlet. Doping berasal dari kata dop, yaitu campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda Inggris. Selanjutnya, para ahli memberikan definisi doping sebagai berikut. Yang pertama, doping adalah pemberian obat atau bahan secara oral atau parenteral kepada orang olahragawan dalam kompetisi dengan tujuan utama untuk meningkatkan prestasi secara tidak wajar. Yang kedua, doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Meskipun doping dilarang dalam dunia olahraga, kasus doping tersebut saja ditemukan. Ada beberapa alasan mengapa para olahragawan atau atlet menggunakan doping. Yang pertama, aspek psikologis, psikososial. Setiap individu memiliki potensi memiliki dan melakukan pelanggaran. Ditambah lagi apabila lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, kepribadian. Individu memiliki konsep dari manapun harga diri negatif atau rendah. Dalam menghadapi situasi kompetitif, memiliki kesabaran mencari keuntungan pribadi. Dengan jalan menggunakan cara yang tidak sehat, salah satunya adalah dengan menggunakan doping. Yang ketiga, lingkungan sosial individu. Yang pertama, nilai sosial kemenangan. Dalam setiap kompetisi, kemenangan, prestasi, atau medali terkadang menjadi satu-satunya idaman setiap individu atau kelompok tanpa pertimbangan hal-hal yang lain, sehingga memungkinkan atlet menghalalkan segala cara termasuk doping. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Masyarakat juga merupakan stresor yang cukup berarti. Kekalahan dalam bertanding selalu mendapat respon dari masyarakat baik berupa cacian, kritikan, amukan, bahkan kemarahan yang tidak profesional. Sehingga yang ada di benak atlet adalah harus menang dalam setiap event yang diikutinya. Yang ketiga, lingkungan pemain. Keinginan menang selalu ada dalam lingkungan pemain, baik pelatih maupun ofisial bahkan keluarga, sehingga dapat melahirkan keinginan dan rasa tanggung jawab yang tak terkontrol. Pemain merasa sungkan dan takut pada atasan jika kalah dalam bertanding sehingga terjadilah kasus doping. 4. Kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping bagi diri sendiri dan orang lain. Kelima, ketatnya persaingan. 6. Komersialisasi para atlet atau pelatih sering kurang selektif menghadapi gencarnya tawaran obat-obat dari produsen. Yang ketujuh, propaganda. Persaingan merebut bonus misalnya merupakan salah satu pendorong bagi atlet dapat merebut predikat terbaik pada setiap event yang dihadapi, yang sayangnya terkadang dengan menghalalkan segala cara termasuk menggunakan doping. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak kurang atau lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.